Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Fear the Walking Dead. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang bocil bernama Harry dan Willa. Mereka tengah bermain di pantai. Tiba-tiba banyak sekali zombie yang bermunculan dari pantai. Beruntung para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam karena terdapat pagar pembatas di bibir pantai. Di lain sisi, Maddie memarahi Nick yang membahayakan nyawa Travis dan dirinya sendiri. Namun Nick beralasan jika ia hanya ingin menolong seseorang. Mendadak, Travis memberitahu bahwa San Diego telah hancur yang ditulis dari catatan yang ditemukan Nick. Victor pun tidak mengetahui jika militer telah membakar area tersebut. Apalagi mereka harus segera kabur dari orang-orang yang menghancurkan kapal di episode sebelumnya. Victor memberitahu agar mereka semua tidak lengah dan percaya kepada orang asing. Victor mengajak mereka bersembunyi untuk sementara waktu di daratan. Setelahnya Travis mendatangi Chris untuk mengajaknya mengobrol. Sayangnya Chris masih marah kepadanya. Pada malamnya, mereka melihat sebuah cahaya di sebuah pulau. Travis dan keluarganya mulai melihat kondisi tempat itu. Sementara itu, Victor, Daniel, dan Ophelia berjaga di kapal. Travis mencoba memanggil penghuni rumah yang ada di pulau itu. Tak lama kemudian, satu keluarga kecil keluar dan menemuinya. Di sana Maddie memberitahu jika mereka melihat sebuah cahaya sehingga datang ke tempat tersebut. Namun menurut George, itu tidak sengaja dilakukannya. Travis meminta izin untuk bersinggah di tempat itu sementara waktu. Diperlihatkan jika George sendiri sangat menyukai buku seperti halnya Travis. George memberitahu jika pemerintah telah membakar banyak kota untuk mencegah infeksi wabah zombie meluas. Bahkan ia memberitahu jika San Diego telah hancur. Di sisi lain, Maddie berbincang dengan Melissa mengenai asal-usul mereka satu sama lain. Tiba-tiba anak sulung Melissa datang yang bernama Seth. Seth nampak begitu sayang dengan ibunya. Sementara itu, Ophelia menyarankan kepada Daniel agar mereka menetap di sana saja karena sampai saat ini mereka tidak tahu apakah masih ada tempat yang aman. Daniel hanya ingin tetap bersama Ophelia dimanapun ia berada. Di lain sisi, Nick, Ophelia, dan Travis sedang bermain dengan anak-anak Melissa. Di sana Nick diajak untuk pergi ke kamar Harry. Harry menjelaskan jika ia memiliki pil khusus yang akan membuat ia dan keluarganya tetap bersama. Namun Nick tidak tahu apa yang dimaksud Harry. Sementara itu di kapal, Daniel masih curiga dengan Victor karena mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Bahkan Daniel penasaran siapa lagi orang yang akan ditinggalkan Victor. Namun Victor menyanggahnya jika ia membutuhkan semua orang di sini termasuk Daniel yang merupakan pemancing handal. Kembali kepada Travis yang tengah berbincang dengan George. George memberitahu jika semua yang terjadi saat ini adalah hukuman dari alam untuk manusia yang merusaknya. Dan dirinya sudah ikhlas menerima semua ini. Namun ia dan keluarganya akan tetap di tempat itu sampai mati. Travis memberitahu jika ia dan keluarganya akan segera kembali. George merasa jika ia beruntung karena mereka belum tahu apa saja kesialan yang akan menimpa kapal tersebut. Setelahnya Travis bertemu dengan Maddie. Travis memberitahu jika George dan keluarganya belum pernah meninggalkan pulau ini. Maddie berasumsi jika Melissa yang telah memberikan sinyal kepada mereka agar bisa keluar dari pulau tersebut. Meskipun George bilang bahwa ia tak sengaja melakukannya. Sementara itu Nick dan Alicia tengah berbincang. Nick senang dengan wabah yang terjadi membuat iklim kembali membaik dan bebas polusi. Namun Nick merasa kasihan dengan Harry dan Willa yang seharusnya tidak mengalami masa-masa sulit ini. Namun menurut Alicia, mereka harus menerima apapun kondisi yang terjadi. Keesokannya, Chris melihat Seth tengah membawa kapak dan pergi ke suatu tempat. Di sana Chris ingin melihat apa yang dilakukan Seth. Tak disangka jika Seth membunuh para zombie yang terbawa arus ke bibir pantai. Seth menawarkan kepada Chris untuk mencobanya. Sementara itu, Travis mencemaskan keberadaan Chris karena mereka sebentar lagi akan berangkat.
Di sisi lain, Seth mengajari Chris cara membunuh zombie, yaitu dengan menghancurkan otaknya. Ia mempelajari semua ini dari ayahnya. George telah mempersiapkan semua ini untuk mereka bertahan hidup. Chris terlihat begitu senang melakukan hal itu. Tiba-tiba, Travis datang dan membujuknya untuk segera menaiki kapal. Namun Chris masih ingin membunuh zombie. Sebenarnya Travis tak mau melihat anaknya melakukan hal gila di depannya, seperti yang ia lakukan kepada Liza. Setelahnya Travis menemui George. Ia curhat bagaimana anaknya yang sekarang sudah berubah. Padahal sebelumnya ia hanya mencuci piring, membantu ibunya dan membersihkan halaman. Namun di dunia yang gila ini, ia membunuh orang-orang. Menurut George, memang itu yang harus mereka lakukan di tengah wabah yang terjadi. Setelahnya, George mengajak Travis pergi ke suatu tempat. Di sana mereka memperbaiki pagar untuk melindungi wilayah dari para zombie yang berdatangan. George memberitahu di dekat pulau itu terdapat pulau yang lebih besar dan banyak sekali zombie yang ada di sana. Maka dari itu ia harus mempersiapkan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun ia harus tetap bertahan hidup di pulau kecil ini bersama keluarganya. Di sisi lain, Nick menggeledah rumah George dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ternyata George menyembunyikan pil beracun di tempatnya. Sementara itu, Victor memberitahu jika kapal yang sebelumnya mengikuti mereka telah pergi. Mereka harus segera pergi dari pulau tersebut. Di lain sisi, Maddie bertanya kepada Melissa apakah cahaya yang sebelumnya ia yang nyalakan. Awalnya Melissa memberitahu jika itu adalah kesalahan. Namun setelah Maddie menguliknya, Melissa akhirnya jujur jika ia memang berniat meminta bantuan agar Willa dan Harry bisa pergi dari pulau tersebut. Bahkan mereka tak bisa terus berlindung di pulau itu. Maddie mengajak Melissa dan keluarganya pergi dari sana. Namun Melissa menolak karena ia memiliki sakit yang sudah lama ia derita. Setelahnya Maddie meminta Travis untuk mau mengajak Harry dan Willa. Namun menurut Travis, George bisa melindungi keluarganya. Bahkan mereka juga belum tahu apakah tempat yang dituju Victor aman dari wabah zombie. Di sana Maddie terus saja meminta bantuan Travis untuk membawa kedua anaknya itu. Sementara itu, Daniel menggeledah kapal dan menemukan sebuah senapan AK-47. Bahkan ia melihat peta yang membuatnya tahu jika Victor akan pergi ke Meksiko. Di sisi lain, Victor tengah menghubungi seseorang dan ia berjanji akan segera sampai di Meksiko. Kembali kepada Nick yang memberitahu Maddie dan Travis jika George berniat bunuh diri bersama keluarganya. Nick menemukan pil beracun yang disiapkan George untuk keluarganya. Tentu hal ini membuat Maddie dan Travis terkejut. Setelahnya mereka berencana membawa Harry dan Willa pergi dari sana. Melissa meminta agar mereka menjaga anak-anaknya dengan baik. Tiba-tiba saja George datang ke tempat itu. Ia tak menyangka jika Melissa melakukan hal ini. Mendadak Harry memberitahu jika ada yang salah dengan Willa. Harry memberitahu Nick jika Willa memakan sebuah pil. Benar saja, Willa akhirnya berubah menjadi zombie dan memakan ibunya sendiri. George meminta mereka membawa Harry pergi dari pulau tersebut, sedangkan George hanya ingin tinggal di sana. Sesampainya di kapal, Victor tak setuju karena mereka membawa anak kecil yang hanya menjadi beban. Tiba-tiba saja Seth datang dan hendak mengambil kembali adiknya. Travis dan Maddie mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Seth tak peduli dan hanya ingin adiknya kembali. Akhirnya mereka menyerahkan Harry. Terlihat Melissa sudah menjadi zombie. Di sana Seth meminta Harry untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Maddie. Sementara Seth membunuh ibunya dan film pun bersambung.